Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita masih membahas di seputar PPDB Jatim tahun 2022 ya. Tentunya nanti di kesempatan kali ini kita akan membahas khusus ya terkait dengan cara ambil PIN ya untuk lulusan tahun 2022 ya. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan berkas apa yang perlu kalian siapkan dan juga tentunya bagaimana cara mengambil PIN untuk kita bahas dulu untuk lulusan tahun sekarang ya. Nanti kita juga akan membahas terkait dengan pengambilan PIN untuk lulusan tahun lalu, artinya tahun 2021, 2020 atau mungkin 2019 atau sebelumnya ya. Dan juga nanti kita juga akan membahas terkait dengan cara pengambilan PIN untuk di luar Jatim ya, nanti di video kita berikutnya. Untuk hari ini kita fokus dulu untuk pengambilan PIN untuk lulusan tahun sekarang ya, atau tahun 2022. Nah, tapi seperti biasa kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi kalian ya yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiukade.com. Di sini akan membahas khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke ya teman-teman, jadi di kesempatan kali ini ya, nanti kita akan membahas ya terkait dengan bagaimana sih cara mengambil PIN untuk lulusan tahun 2022 ya, atau lulusan tahun sekarang. Tentunya ini berlaku untuk adik-adik ya, atau calon peserta didik baru untuk di SMP maupun di MTS ataupun yang sederajat ya. Oke, yang pertama ya, sebelum kita membahas terkait dengan cara pengambilan PIN, kita sedikit review ya, atau kita berikan gambaran dulu sebenarnya apa sih PIN itu ya. Jadi PIN itu adalah tentunya semua calon peserta didik ini wajib untuk mengambil PIN ya. PIN ini adalah Personal Identification Number, dan nanti tentunya harus menentukan titik rumah atau geolokasi ya melalui situs ppdb.jatimprov.go.id. Nah, pengambilan PIN ini mulai tanggal 2 Juni ya sampai dengan 18 Juni 2022. Lah, semua pengambilan PIN ini dilakukan secara online. Nah, PIN ini digunakan untuk melakukan pendaftaran, dan perlu kita sampaikan bahwa PIN ini pengambilannya hanya sekali dan bisa digunakan untuk semua jalur pendaftaran ya, apabila teman-teman di satu jalur atau tahap belum diterima. Nah, PIN ini sebenarnya seperti kode akses teman-teman ya. Jadi kode akses yang nanti digunakan untuk mengakses itu untuk melakukan pendaftaran. Oke ya, ini sedikit gambaran PIN. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di video kita tersendiri terkait dengan PIN ya. Oke, yang berikutnya ini untuk PIN ya. Ini sebenarnya terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama untuk calon peserta didik baru, ini untuk lulusan Jatim tahun 2022. Nanti yang kedua ini ada calon peserta didik baru yang lulusan tahun 2022 yang nilai rapornya itu belum di-IC-kan atau belum di-entry-kan oleh sekolah SMP atau sederajat. Nah, yang tiga, lah ini mungkin yang banyak sekali ditanyakan ya, selain lulusan tahun ini itu ada calon peserta didik baru ini untuk luar Jatim ya, karena ada juga mungkin yang sekolahnya di luar Jatim, dia ingin ikut PPDB Jatim di tahun ini. Ya, nanti bagaimana tentunya kita akan bahas di video kita berikutnya. Nah, yang tak kalah penting lagi ini adalah untuk lulusan Jatim yang sebelum tahun 2002 ya. Misalkan dia lulus tahun 2021, tahun 2020 maupun 2019 ya. Jadi sebenarnya ada 3 kategori ya. Jadi ada lulusan sekarang 2022, ada luar Jatim, dan juga ada lulusan tahun sebelumnya ya. Nah, oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas juga terkait dengan persiapan berkas. Nah, berkasnya apa saja yang perlu kalian siapkan untuk pengambilan PIN. Oke ya. Yang pertama tentunya adalah NPSN ya, atau Nomor Pokok Sekolah Nasional. Ini nanti bisa dilihat di rapot ya, di buku rapot tentunya ada NPSN-nya. Yang kedua adalah NISN, Nomor Induk Siswa Nasional. Ini wajib kalian ketahui dan harus tahu ya, dan juga harus valid. Artinya data itu diambil dari Dapodik. Yang terakhir adalah tanggal lahir ya. Pastikan tanggal lahir kalian itu sesuai dengan yang dirapor atau di Dapodik sekolah ya, atau data pokok pendidikan. Nanti kalau kurang paham ya silakan ditanyakan di sekolahnya, tanggal lahirnya, NISN-nya ini harus sama atau harus valid. Yang kedua ini adalah file scan ya, rapor untuk semester 1 atau sampai dengan semester 5. Nah, ini nanti tentunya untuk bagi teman-teman atau adik-adik yang belum melakukan verifikasi nilai rapor, atau mungkin untuk siswa yang nilai rapornya itu belum di-entry-kan oleh sekolah asal ya, atau sekolah SMP atau sederajat ya, untuk khusus untuk poin 2 ini.
Kalau nanti misalkan sudah verifikasi bagaimana Pak? Ya ini tidak perlu menyiapkan file scan rapornya. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang poin 3 adalah file scan KK atau surat keterangan domisili ya, atau kita singkat sebagai SKD ya, surat keterangan domisili. Nah, tentunya teman-teman harus memastikan dulu ya, mau menggunakan KK atau menggunakan SKD ya, karena ini dua hal yang berbeda. Tentunya nanti untuk surat keterangan domisili tentunya ada persyaratan tertentu ya. Yang berikutnya yang poin 4 lah, ini misalkan ya, surat keterangan KK ya, misalkan KK-nya itu diterbitkan kurang dari 1 tahun. Jadi nanti teman-teman harus menyiapkan 2 file. Satu untuk file KK dan satu untuk surat keterangan ya, bahwa KK-nya itu diterbitkan kurang 1 tahun itu karena apa ya. Ini khusus, nomor 4 ini khusus untuk yang KK-nya itu diterbitkan kurang dari 1 tahun saat pendaftaran. Oke ya. Yang terakhir, teman-teman ini harus menyiapkan titik koordinat rumah atau lokasi rumah. Nah, ini titik lintangnya berapa, bujurnya berapa. Nah, teman-teman harus menentukan di mana sih sebenarnya titik lokasi kalian. Nah, karena titik lokasi ini nanti akan sangat penting sekali ya, karena nanti tentunya akan digunakan untuk sistem perankingan di jalur ionasi ya. Jangan sampai salah titik ya. Nanti titik koordinatnya ini disesuaikan ya dengan yang ada alamat sesuai dengan KK atau surat keterangan domisili ya. Pastikan itu. Nanti poin 5 ya, insya Allah nanti kita akan bahas di video kita terkait dengan bagaimana menentukan titik lokasi rumahnya. Kayak ini berkas yang perlu disiapkan. Sekarang next kita akan bahas bagaimana cara untuk mengambil PIN-nya ya. Informasi ini atau tutorial ini ya untuk Juknisan yang kita ambil dari tim BPDB Jatim tahun 2022. Oke, untuk PIN ini ya, kita awali dulu untuk PIN lulusan Jatim tahun 2020. Ya, ingat ya, ini untuk lulusan tahun 2022 ya, sorry ya, tadi 2020 ya, ini untuk PIN lulusan tahun 2022 ya, yang lulus dari Jatim. Oke ya. Yang pertama tentunya untuk PIN lulusan Jatim tahun 2022 nanti teman-teman atau adik-adik ya bisa kunjungi saja di laman ppdb.jatimprof.go.id. Nanti di sini ada menu ambil PIN. Dan silahkan pilih lulusan Jatim 2022 ya. Di sini ya, nanti di sini ada menu pra pendaftaran. Nah, di sini lihat di sini ada ambil PIN. Ya, di sini ada ambil PIN. Silahkan dipilih. Di sini ada lulusan Jatim 2022. Ya, jangan sampai salah memilih. Nanti kalau salah memilih, tentunya nanti hasilnya juga akan salah. Ya, bisa dipahami ya. Silahkan pilih di sini lulusan Jatim 2022. Ya, berikutnya tentu yang sudah kita sampaikan tadi. Untuk bisa login ya, silahkan masukkan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, masukkan NISN, nomor induk siswa nasional, dan juga tanggal lahir kalian. Ya, berikutnya silahkan disentang cap tanya ya, bahwa saya bukan robot. Berikutnya silahkan diklik login. Ya, setelah login, maka di sini nanti akan ditampilkan ya. Yang pertama itu adalah pengisian nilai rapor. Nah, tentu untuk pengisian nilai rapor ini ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa sekolahnya itu belum menginputkan nilai rapor. Jadi nanti kalau rapor itu sudah diinputkan, nanti di sini tampilannya bukan lagi menginputkan nilai rapor ya, tetapi apa? Tetapi adalah data hasil verifikasi nilai rapor. Paham ya? Karena nanti sebelum pengambilan PIN itu ada verifikasi nilai rapor. Nah, di video kita sebelumnya ya, kita sudah membahas di sini bagaimana sih cara verifikasi nilai rapor. Ya, ini sudah kita bahas, silahkan nanti lihat di video kita sebelumnya. Nah, tetapi ini bagi siswa yang nilai rapornya itu belum dientrikan oleh sekolahnya, tentunya dia harus melakukan entry nilai rapor dulu. Yang mana nanti dalam pengentrian ini ya, ini nilai rapornya diambil dari semester 1 sampai dengan semester 5, khusus di pengetahuan saja. Lah di sini nanti tentunya adik-adik itu harus mengupload nilai rapornya. Ini jika nilai rapor kalian itu belum diinputkan oleh sekolah dan teman-teman belum melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, paham ya? Nah, ini nanti silahkan yang belum, jadi silahkan dientrikan ya. Di sini ada 5 ya, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5. Nah, untuk filenya ya, di sini ukuran terendahnya atau paling kecilnya adalah 200 KB. Nanti silahkan dilihat apakah ukurannya itu sudah 200 KB atau belum. Ya. Terus yang berikutnya ini kalau semua sudah betul, jadi untuk entrian nilai rapor, jadi ini nilainya sudah dientrikan ya. Nah, kalau sudah betul silahkan klik ya, saya yakin. Nah, setelah itu setelah nilai rapor selesai ya, di sini ada bagan atau alurnya.
Setelah nilai rapor selesai, maka dilanjutkan lagi dengan pengisian data kartu keluarga ya atau KK. Nah, pastikan harap mengisi data kartu keluarga dengan benar. Ya. Yang pertama di sini untuk data keluarga ada provinsi ya, ada kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, nomor KK ya, ada NIK. Ya, NIK ini yang dimasukkan adalah NIK siswanya ya, bukan NIK orang tuanya, tapi NIK siswanya, calon yang akan mendaftar. Terus nomor HP pastikan ini yang aktif ya, WA-nya atau mungkin nomor ponselnya ini aktif. Alamat sesuaikan dengan KK, RT RW ya. Nah, RT RW silahkan disesuaikan dengan KK. Nanti di sini ada unggah kartu keluarga. Jadi KK-nya harus diunggah, maka teman-teman harus menyiapkan filenya dulu, ya. Nah, di sini setelah KK-nya diunggah ya, tentunya di sini ada batasan maksimalnya ya. Teman-teman siapkan maksimalnya 600 KB atau mungkin di bawah 500 KB lah ya. Seperti itu. Nah, ini KK-nya diunggah. Ya, KK-nya silakan diunggah. Nah, berikutnya ini file KK-nya maksimal ya. Jadi maksimalnya itu adalah 400 KB, minimalnya adalah 200 KB. Ya, ini untuk file ukuran KK-nya. Nah, berikutnya kalau KK-nya sudah, nah ini tentunya sudah kita jelaskan di sebelumnya. Teman-teman itu harus menentukan ya, menggunakan KK atau menggunakan surat keterangan domisili. Nah, di sini teman-teman harus memilih ya, karena di sini ada pilihannya. Ya, apakah teman-teman itu menggunakan SKD atau tidak? Kalau misalkan tidak, ya tentunya teman-teman menggunakan KK. Tetapi kalau iya, berarti menggunakan SKD atau surat keterangan domisili. Ini harus dipersiapkan. Nah, kalau SKD di sini isinya berbeda ya. Di sini ada tanggal penerbitan surat domisili, terus ada alamat tinggal domisili. Terus di sini alamatnya ya RT RW disesuaikan dengan alamat domisili. Nah, di sini nanti dia juga harus mengunggah surat keterangan domisili. Ini jika menggunakan surat keterangan domisili, ya. Terus di sini untuk filenya ya adalah minimal 200 KB, untuk maksimalnya ya itu adalah 400 KB. Oke ya, bisa dipahami ya. Terus naik yang berikutnya di sini jika semua data sudah yakin ya tentunya klik ya saya sudah yakin. Ya, kalau belum ya silakan klik belum yakin ya. Nah, berikutnya setelah pengisian ini ya, penguasaan nilai rapor sudah, data keluarga sudah, selanjutnya kita harus menentukan lokasi rumah. Lah, lokasi rumah ini nanti tentunya teman-teman harus memahami ya titik koordinatnya itu berapa, lintangnya berapa, bujurnya berapa, silahkan disiapkan. Nah, di sini tentunya harus ditentukan ya sesuai dengan alamat KK atau menggunakan surat keterangan domisilinya. Ini dijelaskan ya. Harap menentukan lokasi rumah Anda ya berdasarkan kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Jika mengisi data surat domisili pada langkah sebelumnya, maka tentukan lokasi berdasarkan surat domisili. Jadi ini teman-teman harus menentukan dulu ya datanya menggunakan surat keterangan domisili atau menggunakan kartu keluarga. Oke ya. Setelah ini kita ambil lokasi ya. Di sini klik ambil lokasi. Berikutnya klik berikutnya ya. Nah, di sini silakan dimasukkan ya. Sini ada cari alamat. Jadi alamat kalian itu di mana? Silahkan diperbesar ya. Klik alamat, klik berikutnya ya, maka di sini nanti akan silahkan dipilih. Di sini akan ada peta ya. Teman-teman harus menentukan di sini ada petanya. Silahkan dipilih. Lah di sini nanti misalkan mana titik lokasinya ya, silahkan di ini ada semacam pin ya. Nah, ini silahkan dipilih. Nah, ini silahkan diklik ditaruh di mana sesuai dengan lokasi kalian. Ya, misalkan di sini. Nah, seperti ini. Oke ya. Jika sudah ini silahkan ditentukan. Nah, ini silahkan dilanjutkan dengan klik tombol proses. Nah, seperti biasa di sini ada konfirmasi ya, apakah data yang kalian isikan itu sudah betul atau belum. Kalau sudah ya silahkan pilih saya yakin sudah betul. Ya. Nah, berikutnya di sini akan ditampilkan sebuah ringkasan data ya. Ringkasan data ini adalah hasil dari pengisian data kalian ya, yang dimulai dari pengisian rapor, unggah SKL ya. Nah, di sini ada data keluarga, ada penentuan lokasi rumah ya. Nah, di sini ada ringkasan data, silahkan dicek. Yang pertama mulai dari nama, asal sekolah, nomor ujian ya. Terus di sini ada nilai rapor per semesternya ya. Di sini bisa dicek untuk semuanya. Ya. Nah, terus berikutnya jika semua data sudah betul, silahkan klik ya kirim data. Ya. Nah, yang berikutnya ini data sudah berhasil, jadi artinya pengajuan PIN kalian itu sudah masuk ke laman admin. Nah, tapi yang perlu kalian pahami teman-teman, di sini ada status verifikasi ya. Jadi status verifikasinya dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Nah, untuk PIN ini tidak bisa langsung jadi ya. Artinya teman-teman harus menunggu ya, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mungkin
bahkan bisa saja seminggu. Ya, ini tergantung dari tim verifikasi untuk pengajuan PIN-nya. Jadi teman-teman nanti silahkan cek secara berkala. Misalkan hal ini pengajuan ya, nanti misalkan siang atau mungkin sore atau mungkin besoknya silahkan dicek apakah PIN kalian itu sudah muncul atau belum. Ya, di sini nanti kita akan bahas bagaimana cara melihat PIN-nya. Oke ya. Sampai di sini sudah jelas teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai kalau sudah muncul seperti ini. Status verifikasinya dalam proses verifikasi berkas dan rapor. Nanti teman-teman tinggal memantau untuk PIN-nya nanti akan diterbitkan. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Mungkin bagi kalian nanti yang masih kurang jelas silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara ambil PIN untuk lulusan Tanlau pada PPDB Jatim tahun 2022. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.